Tiap Kang Dedi memberikan suatu bantuan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mampu atau bisa dikategorikan orang-orang miskin, saudara. Kang Deddy Mulyadi itu selalu mendapati orang-orang tersebut banyak sekali memiliki anak. Bahkan ada yang 7 anaknya, ada yang 9, ada yang 12 anaknya itu. Tapi setelah ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi, jawaban mereka apa? Kami termasuk golongan orang-orang yang miskin. Di sini ada salah satu ustadz, ya. Jadi ustadz ini juga sama momentari terkait vasektomi. Mari kita reaction dulu videonya, nanti kita tanggapi bersama-sama setelah intro terlebih dahulu. Baru-baru ini saya mendengar kabar bahwa Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, mewajibkan semua penerima bansos dari laki-laki untuk suntik vasektomi, yaitu suntik kemandulan, agar kemudian tidak punya anak. Bahkan dalam beberapa statement beliau mengatakan penerima bansos wajib KB vasektomi. Gubernur Jabar minta warganya stop beranak jika tidak mampu menafkahi. Subhanallah. Teman-teman, saya ingin meluruskan. Pertama, ini tidak benar. Secara hukum syariat haram. Suntik vasektomi haram. Ayatnya ada dalam surah Al-Isra. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nanti kita tanggapi, saudara, ya. Narzuquhum wa iyyakum. Jangan kamu bunuh anak kamu. Betul. Karena kamu takut tentang rezeki, takut tentang kelaparan. Khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum, kata Allah, kami yang berikan rezeki. Wa iyyakum, kamu pun kami yang berikan rezeki, kata Allah. Nanti kita tanggapi, ya. Ingat, inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan di ujung ayat Allah mengatakan sesungguhnya membunuh anak itu termasuk vasektomi, suntik ini adalah bagian yang termasuk dosa besar. Dalam hadis Bukhari dan Muslim, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Dia mengatakan ayyu dzanbi a'dham, dosa besar apa yang paling bahaya? Kata Rasulullah ada 3. Antaj'al lillahi niddan, engkau menjadikan bagi Allah sekutu untuk kau sembah, syirik. Kemudian qala thumma ayyun, lalu apa lagi ya Rasulullah? Yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an taqtula waladak khasyata an ya'kula ma'ak, engkau membunuh anakmu karena engkau takut dia makan rezekimu atau dia makan bersamamu. Dan yang ketiga, qala thumma an tuzani halilata jarik, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Itulah 3 dosa besar dalam sebuah hadis Bukhari dan Muslim. Saudaraku yang dimuliakan Allah, sampaikan video ini kepada Kang Deddy agar kemudian merevisi kata-katanya. Kalau kemudian ada seseorang yang kemudian ingin mengatur dengan cara uzlah, yaitu mengeluarkan di luar tempat rahim wanita, maka itu tidak masalah. Itu adalah bagian yang diperbolehkan, atau mengatur dengan cara apapun. Tetapi untuk suntik vasektomi, yaitu suntik mematikan, ya. Dan ini suntik mematikan, ya, menjadikan seseorang untuk mandul, ya, tidak akan punya anak lagi selamanya. Ini adalah sesuatu yang diharamkan. Semoga video ini bermanfaat. Silahkan share, teman-teman. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tanggapi, saudara, ya. Pak Ustadz, ya, tidak ada niatan dari Kang Deddy Mulyadi itu untuk membunuh anak orang lain. Nggak ada. Jadi pernyataan Pak Ustadz itu tidak berbeda jauh dengan apa yang diucapkan oleh Pak Rizik Syihab dan juga Hanif Alatos. Ya, tidak berbeda jauh. Jadi seolah-olah itu Kang Deddy Mulyadi itu melarang supaya orang miskin itu tidak boleh memiliki keturunan. Nauzubillahi min dzalik. Itu salah fatal. Tidak ada dalam pidato Kang Deddy Mulyadi, atau di dalam ceramah dari Kang Deddy Mulyadi, atau di dalam pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi itu yang melarang orang miskin untuk memiliki keturunan. Tidak ada. Sekali lagi saya katakan, ya, tidak ada satupun kalimat yang terucap dari Kang Deddy Mulyadi, ya, kepada orang miskin supaya tidak boleh memiliki keturunan karena bansos. Tidak ada. Karena yang selama ini kita lihat bersama-sama, Kang Deddy Mulyadi selalu memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu. Kita pun tahu sendiri, kan, bagaimana cara Kang Deddy bekerjanya itu bekerja secara nyata. Action di lapangan itu benar-benar action.
bukan hanya sekedar pencitraan yang tidak ada hasilnya. Bukan. Kang Deddy Mulyadi bukan orang yang seperti itu. Kita pun tahu, ya kan? Setiap Kang Deddy memberikan suatu bantuan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mampu atau bisa dikategorikan orang-orang miskin, saudara. Kang Deddy Mulyadi itu selalu mendapati orang-orang tersebut banyak sekali memiliki anak. Bahkan ada yang 7 anaknya, ada yang 9, ada yang 12 anaknya itu. Tapi setelah ditanya oleh Kang Deddy Mulyadi, jawaban mereka apa? Kami termasuk golongan orang-orang yang miskin. Setiap Kang Deddy mendapati yang seperti itu, ditanya jawabannya sama seperti itu. Makanya Kang Deddy Mulyadi itu berinisiatif. Bagaimana kalau seandainya di saat kebutuhan keluarganya atau kebutuhan ekonominya belum mencukupi, bagaimana kalau seandainya jangan mempunyai anak terlebih dahulu? Atau tidak usah nambah anak lagi. Itu kan inisiatif Kang Deddy Mulyadi. Kalian itu berkuar-kuar, yang ada tujuannya itu untuk apa? Saya itu tahu tujuan kalian. Ingin menjatuhkan kinerja Gubernur Jawa Barat yang sampai saat ini kinerja itu bagus. Kerjanya itu kerja nyata. Kalian ingin mencoba untuk menjatuhkan kinerja tersebut. Nggak bisa. Dengan cara kalian menggoreng, menjelek-jelekan melalui apa? Melalui vasektomi. Kalian ingin menjatuhkan kinerja Gubernur Jawa Barat. Nggak bisa, bro. Nggak akan bisa. Ya. Jadi seperti itu. Baik, mari kita lihat ya komentar-komentar netizen yang lain ya, saudara ya. Ini dia komentarnya. Belum tahu vasektomi itu apa? Jadi vasektomi itu adalah pemutusan penyaluran sperma pada pria. Ibaratnya adalah KB-nya orang cowok lah ya. Yang selama ini kita tahu bahwasanya KB itu hanya dikhususkan atau dibuat untuk para wanita. Tapi kalau vasektomi ini dikhususkan untuk pria. Karena memang ya fungsinya adalah untuk memutuskan penyaluran sperma itu tadi. Di sini yang menjadi sebuah perhatian adalah MUI melabelkan haram hukumnya untuk melakukan vasektomi pada pria. Yang masih berpikir banyak anak banyak rezeki, mohon maaf pintu keluar dari sebelah sana, jadi nggak akan paham sama obrolan yang akan aku omongin. Yang benar adalah setiap anak ada rezekinya masing-masing. Bukan banyak anak banyak rezeki. Bapak-bapak MUI, semoga bapak-bapak bisa paham, karena selama ini KB dikhususkan untuk para wanita saja. Bapak-bapak nggak ngerasain kan kalau misalkan gimana sakitnya KB spiral ya kalau orang ngomong ya, atau IUD. Belum lagi misalkan KB suntik yang harus beberapa bulan disuntikan dan membuat kadang sebagian orang itu sebagian wanita lebih tepatnya kelebihan berat badan alias menjadi gemuk. Dan kenapa semua pelimpahan untuk mengatur pertumbuhan atau penambahan anak itu terjadi pada wanita saja? Kan yang membuahi pria-pria, Bapak. Kenapa nggak pria-pria inilah yang diatur? Apalagi udah sering kan kalau misalkan udah pasang KB, udah pasang IUD tapi tetap kebobolan berkali-kali. Yang di sana tetap wanita? Hah? Karena apa? Karena yang membuahi itu ada gitu loh. Ada yang masukin itu ada. Makanya yang membuahi ini ya dikontrol dengan cara vasektomi tadi. Dan mungkin bapak-bapak MUI ini belum membaca secara detail bagaimana orang bisa melakukan vasektomi. Vasektomi ini adalah diberlakukan bagi orang-orang yang di bawah standar kehidupan atau bisa dibilang orang miskin yang ingin mendapatkan bantuan sosial tapi sudah menikah dan memiliki anak. Jadi bukan semata-mata ada cowok miskin ya terus pengen dapat bansos di vasektomi, enggak gitu. Jadi memang vasektomi ini syaratnya adalah memang bagi keluarga yang kurang mampu, sudah memiliki anak 1 atau 2 gitu ya, maksimal 2 bisa dibilang, dan ingin mendapatkan bantuan sosial ini atau bansos ini ya harus divasektomi terlebih dahulu. Ini ngerasa gak sih Bapak MUI ini kalau misalkan Indonesia itu udah kebanyakan orang. Kebanyakan orang gak apa-apa, tapi banyak juga orang tua yang masih belum ada tanggung jawabnya untuk memberikan fasilitas pendidikan, hidup yang layak buat anak mereka. Makanya dikontrol, pertumbuhan manusia ini tuh dikontrol gitu. Nah ini ya lihat ya, Kang Deddy Mulyadi. Maka dia bertanggung jawab terhadap kehamilannya, kelahirannya, pendidikan. Nah, kalau orang tidak punya kemampuan untuk membiayai kelahiran, membiayai kehamilan, membiayai pendidikan, ya jangan dulu ingin menjadi orang tua.
untuk itu agar kelahirannya diatur dan angka kemiskinan turun, karena hari ini kan yang cenderung anaknya banyak itu cenderung miskin. Maka para penerima bantuan sosial, apakah nanti bantuan biaya kelahiran, bantuan rumah sakit, bantuan listrik, bantuan pangan non tunai, bantuan perumahan, bantuan tanah, ya saya harap bantuan beasiswa untuk anaknya, saya harapkan yang laki-lakinya loh, saya harapkan suaminya atau ayahnya yang ber-KB sebagai bentuk tanda tanggung jawab terhadap diri dan keluarganya. Jangan terus-terusan dibebankan pada perempuan. Gitu. Nah, setiap orang bertemu saya yang minta bantuan, ini Bu vasektomi ya? Kemarin di Bandung sudah. Dan nanti setiap hari Rabu itu Bu dicatatkan, nanti ada kegiatan vasektomi dan yang vasektominya dikasih insentif 500.000 oleh gubernur. Ya. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Saya menemukan orang miskin itu rata-rata anak. Dengerin ya. Dengerin Saya pernah menemukan satu keluarga punya dua anak katanya. Punya 16 anak. Ini harus diselesaikan, Pak. Bagaimana? Nanti ke depan Pak Kepala Pak Menteri. Dengar kalian. Ada 150.000 penerima jaringan listrik baru dari Pemprov. Tapi syaratnya boleh dipasang listrik tapi harus KB dulu. Anak-anaknya nanti ada yang beasiswa. Boleh anaknya beasiswa tapi ibunya KB dulu. Kemudian nanti mudah-mudahan para penerima bantuan sosial yang menerimanya misalnya masih usia produktif, boleh menerima bantuan sosial tapi harus KB dulu. Nanti ada bantuan rutilahu terintegrasi provinsi dengan kabupaten kota, boleh menerima bantuan rumah tapi KB dulu. Saya selalu menuntut orang yang saya bantu KB dulu. Dan yang harus hari ini dikejar, yang KB harus laki-laki. Kenapa? Jangan membebani reproduksi hanya perempuan. Perempuan jangan menjadi orang yang menanggung beban dari reproduksi. Ini serius. Harus laki-lakinya. Harus laki-lakinya. Nah, itu ya. Bagaimana? Kalian dengar sendiri kan? Bukan berarti orang miskin itu tidak boleh memiliki keturunan, bukan. Kang Deddy Mulyadi itu selalu memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak mampu, kepada orang-orang yang sudah menikah dan sudah memiliki anak. Itu kebanyakan orang-orang tersebut itu memiliki anak yang banyak, 22 anak, 16 anak gitu loh. Sedangkan mereka itu tergolong di dalam golongan orang-orang yang miskin. Jadi Kang Deddy Mulyadi itu bukan berarti tidak memperbolehkan orang lain itu untuk memiliki keturunan, tidak. Makanya kalian itu ya kalau mendengar pidato atau ceramahnya Kang Deddy Mulyadi itu secara full itu loh, supaya kalian tuh paham, biar kalian itu nggak gagal fokus, biar kalian itu nggak offset. Bisanya cuma komentari aja kalian ini. Kalian komentari pintar, tetapi apa? Isi komentar kalian nol. Kalian mengkritik seolah-olah kalian paling hebat, tapi apa? Kritikan kalian itu nggak bermutu. Itu loh. Yang ada apa? Malah membuat orang itu menjadi panas. Kritikan kalian itu membuat orang itu menjadi panas. Padahal apa? Tujuan Kang Deddy Mulyadi itu baik. Bukan berarti tidak boleh memiliki keturunan. Catat itu ya. Tadi kan dijelaskan. Kang Deddy Mulyadi itu akan mengeluarkan bantuan apa? Bantuan dari segi kelahirannya, bantuan dari segi pendidikannya, bantuan dari segi kesehatannya, bantuan dari segi ekonominya. Makanya kalian ya, untuk orang-orang para pembenci Kang Deddy Mulyadi ya, saya katakan nih, kalian orang-orang para pembenci Kang Deddy Mulyadi, kalau kalian mau mengkritik, pikir pakai otak ya. Paham?